Halo, 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 semoga halo, di sahabat Nova. sahabat Nova. Semoga semua Ya, sehat-sehat ya. amin. Halo sahabat Nova, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya. Kabar baiknya, sore hari ini aku akan nanya-nanya dan mengupas tuntas seputar album terbarunya nih, alias album ketujuh di 17 tahun berkarya yang berjudul Live Acoustic at ABRD. Nah, denger-denger nih sahabat Nova, album terbarunya ini merupakan album yang paling bermakna selama 17 tahun mereka berkarya. Apalagi banyak cerita menarik lain yang hadir selama pembuatan album ketujuh ini. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya? Udah penasaran banget gak sih? Ya udah, tanpa perlu berlama-lama, kita akan langsung ajak ngobrol nih The Massive, dan juga kita akan mengupas tuntas 17 tahun perjalanan mereka. Halo. Halo, halo. Halo Mas Rian, Mas Dwiki, Ya. Mas Rai, Mas Wahyu, Halo, ada? halo, halo. Oke, nah The Massive gimana sih selama 7 bulan kemarin kan lagi kondisi pandemi ya. Terus musisi banyak banget nih yang nggak ada job dan segala macem. Kalau The Massive sendiri gimana sih? Kalau kita bukan nggak ada job ya, tapi nggak ada manggung. Sama aja ya. Sama. Ya, kemarin tuh pada saat masa pandemi memang kita harus sedikit beradaptasi dengan keadaan. Jadi harusnya pada saat pandemi kemarin tuh kita sudah melewatkan sekitar hampir berapa ya, 50-an konser lah kita yang sampai saat ini yang nggak terlaksana gitu. Cuma ya apa boleh buat, karena kondisi seperti itu kita juga nggak boleh nyerah dengan keadaan. Kalau kegiatan The Massive yang biasa kita lakukan adalah sebenarnya kita tetap komunikasi setiap minggu, kita tetap ngumpul untuk membahas dan tanya The Massive ke depan begitu. Kita masih bikin musik juga, masih ngerjain ada beberapa project juga, sama kemarin kita baru launching album ketujuhnya The Massive, album akustik Live at Abbey Road. Nah itu, sebelum kita membahas album terbaru nih Mas, boleh mungkin disapa-sapa dulu nih sahabat Nova dan Massiver yang ada di seluruh penjuru dunia nih. Halo, 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 semoga halo. di sahabat Nova. Sahabat Nova. Semoga Ya. semua sehat-sehat ya. Amin. Oke, langsung aja nih Mas, kita bahas tentang album terbaru ya. Bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan si album terbaru ini? Kapan dan berapa lama gitu rekamannya? Ya, proses pembuatan album ini sebenarnya memang dibarengi sama diundangnya The Massive ke London di tanggal 8 September itu kita diundang 2019, kita diundang ke London, dan kesempatan ini kita nggak mau sia-siain karena kapan lagi ya kita bisa manggung di London gitu kan. Terus akhirnya kita coba, karena kita sudah pasti berangkat ke London waktu itu, kita akhirnya mencari tahu gimana caranya kita bisa rekaman di Abbey Road gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa mendapatkan slot rekaman di sana. Dan memang kita sudah punya mimpi waktu itu pengen punya album akustik, tapi ternyata malah kita bikin double album, malah bikin 2 album sekaligus. Yang satu adalah full band, yang satu akustik gitu. Dan ada 20 lagu, masing-masing album itu ada 10 lagu, tapi kita rilis yang akustik duluan gitu. Nah, gimana sih caranya kok bisa sampai ke si Abbey Road ini? Apakah ada yang mengenalkan ke dapur rekamannya atau seperti apa? Itu tadi kita kan diundang
manggung di London, terus akhirnya kita coba cari tahu gimana Langsung caranya datang. bisa rekaman di sana. Jadi kita minta bantuan teman-teman yang ada di London juga. Oke. Gitu. Jadi kita dibantu sama teman-teman di London, dan akhirnya kita dapat slot rekamannya dan tanggal 11 September. Setelah kita melakukan beberapa kegiatan sebelumnya, kita manggung di Tower Bridge sama di Off the Cuff, itu kayak music bar di sana. Dan akhirnya tanggal 11 kita rekaman di Abbey Road, di studio Abbey Road. Oke, katanya nih rekamannya juga sekali take doang nih. Itu emang udah persiapan atau emang lagi pas banget? Emang bener gitu, lagi bener. Iya, karena memang kita kan dapat slot sewa studionya hanya satu shift ya. Satu shift itu 10 jam. Tapi sebenarnya untuk efektif rekamannya itu cuma 6 jam. Karena kan kita harus ada setting dulu gitu kan. Terus juga diselipin dengan sesi foto juga. Jadi efektif rekamannya cuma 6 jam. Jadi memang sebelum berangkat kita udah komit ya di Jakarta untuk latihan dulu semaksimal mungkin. Terus kita juga sempat bikin simulasi, maksudnya simulasi saat setting nanti gimana, terus project untuk di software rekamannya gimana, kita persiapkan dengan matang di Jakarta. Jadi ya dengan latihan yang banyak dan persiapan yang matang, pada akhirnya pas lagi saat rekaman itu alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, dari mulai soundcheck sampai dengan rekaman itu memang benar-benar gak ada yang ngulang gitu lagunya. Jadi sebanyak 20 lagu itu semuanya one take oke. Ya mungkin karena persiapan yang matang dari Jakarta, jadi bisa berjalan lancar gitu rekamannya. Emang di Jakarta sendiri persiapannya berapa lama nih untuk rekaman di sana? Sebenarnya persiapannya lumayan mepet ya, karena undangan kita main di acara Indonesian Weekend itu juga terbilang mepet juga. Kalau nggak salah undangannya cuma sampai ke kita tuh 3 bulan sebelum berangkat ada nggak? Atau 2 bulan? Iya, jadi kita diundang main di acara Indonesian Weekend itu 2 bulan sebelum, maksudnya 2 bulan sebelum kita berangkat gitu. Kita berangkat tanggal 6 September ya waktu itu. 7 September, manggungnya tanggal 8 September. Jadi ya udah, begitu kita dapat tawaran untuk manggung di Indonesian Weekend, terus kita langsung kepikiran untuk rekaman di Abbey Road. Dan yang mulai dari situ tuh persiapannya tuh, dari mulai booking studio, terus ngomongin persiapan yang lainnya. Jadi kurang lebih 2 bulan sih persiapannya. Oke, ini kan rekamannya 20 lagu ya. Nah, kenapa hanya 10 lagu yang masuk di dalam album? Kenapa? Ya, jadi Kenapa tuh? sebetulnya di sana kita merekam 20 lagu. 20 lagu itu 10 lagu dengan format akustik, 10 lagunya dengan format full band atau elektrik. Nah, kenapa sekarang ini kita baru merilis 10 lagu yang format akustik, yang akustik live at Abbey Road. Nah, terus mungkin pertimbangannya apa ya? Kenapa mesti akustik dulu? Ya memang hasil kesepakatan termasuk dan juga musika sih. Jadi kemarin kita mikir pengennya sih dua-duanya ya. Pengennya dua-duanya Tapi langsung. musika ngasih saran nggak langsung dua album, jadi satu album dulu gitu. Ya, kita ikutin apa yang sudah diatur sama label kita ya. Oke. Mungkin Mas Rian boleh geser sedikit biar masuk dalam frame. Ini Oke. Oke. Tangannya Nah, ini kan lagu itu lagu-lagu yang aku lihat yang hits-hits zaman, maksudnya kemarin-kemarin ya. Kenapa nggak menambahkan lagu baru? sebenarnya
2019 itu kita baru rilis album juga, album ke-6 kan. Yang album Love Album. Yang ada lagu Ingin Lekas Memelukmu Lagi itu kan baru rilis tahun 2019. Jadi sebenarnya itu ada beberapa lagu baru juga yang ada di album ke-6. Kita bawakan secara live, kayak misalnya kalau di album ini ada Pernah Memiliki yang featuring Rosa versi aslinya, tapi di versinya The Massive yang live akustik aku nyanyi sendiri gitu. Terus ada yang album baru itu cuma Pernah Memiliki ya berarti. Jadi album yang live akustik hanya Pernah Memiliki yang lagu yang dari album ke-6 gitu.